Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maditya Adi Pratama dari kelas B Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan banjir di Kota Palembang. Nah, seperti yang kita ketahui, pada musim penghujan, banjir ini sering kali terjadi dan melanda wilayah di Kota Palembang. Tergenangnya banjir ini biasanya karena intensitas hujan yang tinggi atau terhambatnya saluran drainase sehingga air tersebut menggenang suatu kawasan terjadi dalam lebih dari 4 jam. Bila kurang dari 4 jam bukan disebut sebagai banjir namun disebut sebagai genangan. Lalu siapa saja sih yang terlibat dalam permasalahan banjir di Kota Palembang ini? Ya kita semua sebagai masyarakat, kita semua terlibat dalam penanganan banjir ini. Kita harus perhatian terhadap permasalahan sampah di Kota Palembang, permasalahan drainase di Kota Palembang, kita harus perhatian. Kemudian ini adalah saya tampilkan wilayah-wilayah yang sering terjadi banjir di Kota Palembang. Sering terjadi banjir Cilenang. Banjir Cilenang yang akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Di wilayah kilometer 7, Kapten Arifai, Serkip, wilayah Sukabangun, dan mungkin wilayah lainnya yang tidak saya tampilkan pada slide ini. Kemudian macam-macam banjir, ada banjir rob, ada banjir bandang, ada banjir air, banjir lahar, banjir lumpur, banjir Cilenang. Nah, banjir lumpur, banjir lahar, banjir bandang ini hampir sama, hanya saja bedanya partikel yang di bawahnya. Banjir bandang ini biasanya terjadi di hulu, dia menggerus wilayah-wilayah di hilirnya. Kecepatannya biasanya sangat deras. Nah, banjir air ini ada banjir biasa, banjir yang bisa kita temui kayak di Jakarta, di Palembang kayak seperti biasa. Ini karena peningkatan volume sungai, sehingga volume sungai meningkat, sungai tidak bisa menampung alirannya lagi, sehingga menggenangi kawasan di sekitarnya. Nah, banjir lahar ini adalah hampir sama seperti banjir bandang, namun yang partikel yang di bawahnya adalah partikel vulkanik. Sama seperti banjir lumpur yang di bawahnya bukan partikel vulkanik namun tapi partikel sedimen-sedimen berupa pasir, lumpur dan lain sebagainya. Nah, banjir Cilenang seperti yang saya bahas di slide sebelumnya adalah banjir yang terjadi karena hujan yang terus-menerus melanda wilayah tersebut sehingga air itu tidak tertampung lagi di saluran drainase dan menyebabkan air itu meningkat dan banjir. Nah, penyebab banjir ini bisa kita lihat pada gambar ini adalah tersumbatnya saluran drainase. Nah, ini sangat penting karena drainase yang tersumbat bisa seluruh masyarakat yang kena. Bisa terjadi banjir, bisa dan lain-lainnya. Kemudian banjir ini bisa juga disebabkan karena hujan yang terjadi terus-menerus sehingga mengenangi suatu kawasan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ini perlu kita tekankan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian tanda akan terjadinya banjir ini seperti air sungai meluap, volume air di bendung, waduk sungai semakin meningkat, kemudian intensitas hujan yang tinggi. Nah, tanda-tanda ini bisa menjadi patokan pada masyarakat agar lebih siaga, agar lebih hati-hati terhadap bahaya banjir, terhadap bencana banjir. Masyarakat harus waspada, harus siaga, harus mengetahui tanda-tanda ini. Nah, kemudian dampak banjir ini merusak sarana dan prasarana masyarakat. Anak-anak mungkin tidak bisa sekolah, kemudian memutus jalur transportasi, terjadi kemacetan di suatu daerah, terjadi kemacetan, mungkin di Serkip sering terjadi kemacetan. Nah, kemudian menyebabkan erosi dan tanah longsor. Nah, ini biasanya terjadi di wilayah bantaran sungai. Kemudian mitigasi bencana bisa dengan cara membangun bangunan air, mitigasinya, kolam retensi, waduk, kanal banjir, dan lain sebagainya. Kemudian dengan cara non struktural bisa dengan tidak membuang sampah sembarangan, memperbaiki perilaku masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini tingkat risiko banjir. Semakin dalam banjir ini maka akan semakin tinggi risikonya. Nah, kemudian ini penanganan masalah banjir di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang sudah peduli dengan permasalahan sampah, permasalahan banjir di Kota Palembang. Maka dibangun pompa untuk mengalirkan air, membuang air. Kemudian kolam retensi seduduk putih ini juga untuk mengendalikan air. Kemudian dengan mengelola drainase di Kota Palembang dan normalisasi sungai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.